Selamat pagi Pak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ofliado Arjuno Boboy. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai sistem endokrin. Yang pertama adalah sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kerja tanpa saluran atau dukteles yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memenuhi organ-organ lain. Sistem endokrin ini sangat berkaitan dengan kerja saraf, berkesinambungan, keduanya menjadi sistem pengontrol dan memadukan satu sama lain. Berikutnya yaitu sel dan organ penyusun sistem endokrin. Yang pertama, sel. Sel-sel penyusun organ endokrin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, sel Nue secretory. Adalah sel yang berbentuk seperti sel saraf, tetapi berfungsi sebagai penghasil hormon. Dan yang kedua adalah sel endokrin sejati. Sel endokrin sejati disebut juga sel endokrin klasik, yaitu sel endokrin yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon, tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Yang kedua adalah organ. Organ yang ada di dalam sistem endokrin berbentuk kelenjar. Ada beberapa kelenjar yang ada di dalam sistem endokrin yang terbagi berdasarkan letaknya. Yang pertama, kelenjar hipofisis. Terletak di dasar otak besar, kelenjar satu ini ialah yang paling terbesar dan dapat mempengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Yang kedua adalah kelenjar tiroid. Terletak di daerah leher dekat jakun, kelenjar ini adalah yang paling kaya pembuluh darahnya. Yang ketiga adalah kelenjar paratiroid. Terletak di daerah kelenjar gondok, kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium di dalam darah. Yang keempat, kelenjar adrenal. Terletak di atas ginjal, kelenjar ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama korteks dan yang kedua medula. Yang kedua adalah organ. Organ yang ada di dalam sistem endokrin berbentuk kelenjar. Ada beberapa kelenjar yang ada di dalam sistem endokrin yang terbagi berdasarkan letaknya. Yang pertama, kelenjar hipofisis. Terletak di dasar otak besar, kelenjar satu ini ialah yang paling terbesar dan dapat mempengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Yang kedua adalah kelenjar tiroid. Terletak di daerah leher dekat jakun, kelenjar ini adalah yang paling kaya pembuluh darahnya. Yang ketiga adalah kelenjar paratiroid. Terletak di daerah kelenjar gondok, kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium di dalam darah. Yang keempat, kelenjar adrenal. Terletak di atas ginjal, kelenjar ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama korteks dan yang kedua medula. Kelenjar yang kelima adalah kelenjar pankreas. Terletak di dekat vertikulus atau lambung. Kelenjar ini menghasilkan dua hormon, yaitu yang pertama insulin dan yang kedua glukagon. Kelenjar yang keenam adalah kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Terletak di daerah perut pada wanita atau buah saka dalam skrotum pada laki-laki. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon berbeda bagi wanita dan laki-laki. Pada wanita, kelenjar gonad menghasilkan dua hormon. Yang pertama estrogen dan yang kedua progesteron. Sedangkan pada laki-laki hanya menghasilkan satu hormon, yaitu testosteron. Kelenjar yang ketujuh adalah kelenjar thymus atau kelenjar kacangan. Terletak di daerah dada, kelenjar ini menghasilkan satu hormon, yaitu thymosin, untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga adalah fungsi sistem endokrin. Secara keseluruhan, setiap kelenjar yang terdapat dalam tubuh memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung dari mana kelenjar tersebut dihasilkan. Akan tetapi, secara umum fungsi kelenjar endokrin adalah dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, penghasil hormon. Kelenjar endokrin bertugas untuk menghasilkan berbagai macam jenis hormon yang nantinya akan disalurkan ke darah apabila diperlukan oleh jaringan tubuh tertentu.
Yang kedua adalah merangsang aktivitas. Kelenjar endokrin juga bertugas untuk merangsang aktivitas kelenjar tubuh untuk kemudian disampaikan ke sistem saraf dan menciptakan suatu efek dari rangsangan tersebut. Yang ketiga adalah mengatur metabolisme. Kelenjar endokrin juga berfungsi untuk mengatur metabolisme dalam tubuh, sistem oksidasi tubuh, serta bertugas untuk meningkatkan absorpsi glukosa dalam tubuh dan pada usus halus. Yang keempat adalah mekanisme kerja sistem endokrin. Fungsi sistem endokrin didefinisikan sebagai serangkaian kelenjar berdarah atau tanpa saluran dalam tubuh manusia yang memproduksi dan mendistribusikan hormon. Pada pria dan wanita, kelenjar hipofisis adalah kelenjar utama tubuh. Hipofisis merupakan bagian dari otak, terletak di sebelah hipothalamus. Fungsi sistem endokrin akan mustahil tanpa itu. Merangsang hormon yang dihasilkan oleh hipofisis, segera kelenjar lain untuk memproduksi hormon mereka sendiri. Hormon pertumbuhan mendorong pertumbuhan tulang dan otot selama masa kanak-kanak dan perkembangan remaja. Di bawah hipofisis di leher adalah tiroid dan kelenjar paratiroid. Tiroid menghasilkan tirosin, hormon yang mengatur metabolisme dan perkembangan fisik. Paratiroid terdiri atas 4 kelenjar kecil yang menempel pada tiroid, menghasilkan parathormon. Parathormon mengatur fosfor dan kadar kalsium dalam tulang dan darah. Kelenjar adrenal terletak di atas ginjal. Mereka menghasilkan banyak hormon penting. Dua yang paling terkenal adalah adrenalin dan kortisol. Adrenalin adalah bagian penting dari perjuangan tubuh atau respon lari. Peluncurannya mendorong pernapasan dan detak jantung yang cepat. Kortisol di sisi lain adalah antiinflamasi yang bertindak seperti respon alami tubuh terhadap kondisi seperti artritis. Yang kelima adalah masalah atau penyakit akibat gangguan pada sistem endokrin. Gangguan endokrin biasanya dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama, kelenjar menghasilkan terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon endokrin yang disebut ketidakseimbangan hormon. Dan yang kedua, pembentukan luka seperti bintik atau tumor pada sistem endokrin yang dapat atau tidak mempengaruhi kadar hormon. Gangguan atau masalah yang terjadi pada sistem endokrin yang pertama adalah diabetes. Gangguan endokrin yang paling umum adalah diabetes mellitus yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup untuk tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia dengan optimal. Yang kedua adalah akromegali. Akromegali adalah gangguan ketika kelenjar pituitari menghasilkan hormon pertumbuhan yang berlebih. Yang ketiga adalah penyakit Addison. Penyakit Addison ditandai dengan penurunan produksi kortisol dan aldosteron akibat kerusakan kelenjar adrenal. Yang keempat adalah sindrom Cushing. Sindrom Cushing disebabkan oleh kelebihan kortisol yang disebabkan oleh kelenjar adrenal. Yang kelima adalah penyakit Graves. Penyakit Graves merupakan salah satu jenis hipertiroidisme yang mengakibatkan produksi hormon tiroid. Yang keenam adalah Hashimoto's thyroiditis. Adalah suatu kondisi ketika tiroid diserang oleh sistem imun yang menyebabkan hipotiroidisme dan produksi hormon tiroid yang rendah. Yang ketujuh adalah hipertiroidisme. Hipertiroidisme adalah kondisi yang ditandai dengan kelenjar tiroid yang overaktif. Yang kedelapan yaitu hipotiroidisme. Hipotiroidisme merupakan kondisi ketika tiroid underaktif dan menghasilkan terlalu sedikit hormon tiroid. Yang kesembilan adalah prolaktinoma. Prolaktinoma muncul apabila kelenjar
dietari yang difungsionalkan menghasilkan hormon prolaktin berlebih. Yang keenam adalah pengobatan dan efek samping gangguan sistem endokrin. Apabila gejala gangguan sistem endokrin mulai mengganggu, gejala tersebut umumnya dapat diatasi dengan memperbaiki ketidakseimbangan hormon. Ini sering dilakukan melalui pemberian hormon sintesis pada kasus prolaktinoma ketika tumor non-kanker menyebabkan gejala. Operasi atau terapi radiasi dapat dilakukan untuk mengatasinya. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah pencegahan untuk mencegah gangguan pada sistem endokrin. Beberapa cara untuk mencegah munculnya gangguan sistem endokrin. Yang pertama, tetap menjaga berat badan yang sehat, mengonsumsi makanan sehat, dan banyak berolahraga. Yang kedua, sertakan yodium dalam diet. Ini dapat membantu mencegah masalah tiroid. Yang ketiga, mengonsumsi pola makan yang baik dan benar, yang sehat dan seimbang. Yang terakhir, memiliki gaya hidup yang sehat, seperti aktivitas fisik yang rutin. Demikian presentasi sistem endokrin dari saya. Semoga dapat membantu sistem pembelajaran kita ini.